Melalui tayangan hari ini, anak akan dapat mengembangkan kompetensi literasi, yaitu memahami paparan lisan tentang topik yang dikenali, mengidentifikasi ide pokok dan beberapa ide rinci dalam paparan, menjelaskannya kembali dan menanggapinya menggunakan pengetahuannya. Menulis esai pendek untuk menggambarkan pengamatan dan pengalamannya dengan lebih terstruktur. Hari ini kita akan mengenal pemerintahan daerah. Seperti apakah lembaga pemerintahan di daerah? Yuk kita mulai bersama. Kita mulai dari pemerintahan desa atau kelurahan, kemudian di atasnya ada kecamatan, kemudian di atasnya lagi ada kabupaten atau kota, itu satu tingkatan. Kemudian di atasnya lagi ada provinsi. Nah, kali ini saya akan membahas di tingkat kabupaten atau kota dan provinsi. Dalam menjalankan pemerintahan di kabupaten, kota, dan provinsi, perlu juga supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Maka ada dua bagian di pemerintahan yang menjalankan tugas yang berbeda-beda. Yang satu itu disebut dengan pemerintah kota, pemerintah kabupaten, atau pemerintah provinsi, itu yang di atas. Dan mereka seringkali disebut dengan istilah eksekutif, karena mereka mengeksekusi rencana-rencana untuk menjalankan pemerintahan. Dan mereka ini tugasnya ya misalnya merencanakan apa saja yang harus dilakukan di wilayahnya masing-masing, itu kabupaten, kota, atau provinsi. Kemudian mereka juga harus menjalankan rencana-rencana tersebut. Misalnya ada berapa jembatan yang mesti dibangun ini, atau ada berapa rumah-rumah ibadah yang harus dibangun, atau sekolah, dan lain sebagainya. Nah, bersisian dengan ada yang kita sebut dengan lembaga legislatif. Ini legislatif. Saya yakin kalian sering mendengar istilah dewan. Kepanjangannya sebenarnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kita bisa singkatkan DPRD ya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau provinsi. Tapi memang biasa disingkat dewan. Nah, dewan ini atau lembaga legislatif itu berurusan dengan mewakili suara kita sebagai rakyat. Jadi mereka akan membantu eksekutif atau pemerintah untuk merencanakan misalnya apa saja yang harus dibangun dan lain sebagainya, kerja pemerintahan, dan kemudian juga tentu saja mendengarkan suara kita, apa yang kita perlukan untuk menjalankan kegiatan kita sehari-hari. Nah, itulah sekilas mengenai bagaimana pembagian kerja di legislatif dan eksekutif di tingkat kabupaten atau kota, provinsi. Nah, adik-adik waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, coba jelaskan apa saja wewenang lembaga eksekutif. Dicatat ya. Coba jelaskan apa saja wewenang lembaga eksekutif. Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu ya. Indonesia adalah sebuah negara yang luas dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta orang. Untuk menjaga kesejahteraan penduduk, diperlukan adanya wakil dari masyarakat yang diberi wewenang dan kekuasaan untuk mengatur masyarakat agar berperilaku sesuai norma yang berlaku. Setuju, Danang. Nah, keseluruhan aturan dan norma yang berkaitan dengan kekuasaan itu dinamakan lembaga politik. Lembaga politik berkaitan dengan masalah-masalah bentuk negara, bentuk pemerintahan, bentuk kekuasaan, dan sistemnya. Yuk, apa aja sih lembaga politik yang ada di Indonesia? Pertama, ada MPR nih. Wahai Lula, apakah benar MPR adalah singkatan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat yang anggotanya terdiri dari anggota DPR dan DPD ya? Danang, anggota DPR dan DPD tersebut dipilih melalui pemilihan umum.
Tugas dan kewenangan MPR adalah 1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden. 3. Memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Bagaimana dengan DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, Lula? DPR adalah lembaga negara yang anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, Danang. Lembaga ini ada di tingkat pusat dan di tingkat daerah. Di tingkat pusat disebut DPR RI, sedangkan di tingkat daerah disebut DPRD atau Perwakilan Rakyat Daerah. Aku tahu apa saja fungsi DPR. Kemarin aku baru baca di buku. Hehehehe. Wah, apa aja tuh, Danang? Yang pertama, fungsi legislasi, yaitu membuat undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran, yaitu menyusun dan menetapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang ketiga, fungsi pengawasan, yaitu mengawasi jalannya pemerintahan. DPR juga punya beberapa hak nih, Danang. Yang pertama, hak interpelasi, yaitu hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis, serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, hak angket, yaitu hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Aku tahu yang ketiga, yaitu hak menyatakan pendapat. DPR punya untuk menyatakan pendapat tentang kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional, atau lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket, atau dugaan bahwa presiden dan atau wakil presiden anggaran hukum, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan atau presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Lembaga politik yang ketiga adalah DPD atau Dewan Perwakilan. DPD merupakan badan legislatif atau pembuat undang-undang Indonesia. Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Jumlah anggota DPD dari setiap provinsi sama. Bagaimana dengan presiden dan wakil presiden, Lula? Presiden dan wakil presiden juga termasuk lembaga politik, Danang. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintah. Presiden yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet memegang kekuasaan eksekutif melakukan tugasnya sehari-hari. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Presiden dan wakil presiden menjabat selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan. Wahai Lula, izinkan aku menyebutkan urutan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Coba Danang, sebut aja. Yang pertama, Presiden Bapak Insinyur Soekarno dan Wakil Presiden Bapak Muhammad Hatta. Presiden yang kedua, Bapak Soeharto. Bapak Soeharto menjabat selama beberapa periode, sehingga didampingi oleh beberapa wakil presiden, yaitu Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Bapak Umar Wira Hadikusuma, Bapak Sudarmono, Bapak Tri Sutrisno, dan Bapak B.J. Habibie. Kemudian Bapak B.J. Habibie
menjadi presiden ketiga di Indonesia. Dilanjutkan dengan Bapak Abdurrahman Wahid atau biasa disapa dengan Gus Dur sebagai presiden keempat. Pada saat menjabat, Bapak Gus Dur didampingi Wakil Presiden Ibu Megawati Soekarno Putri. Ibu Megawati menjadi presiden kelima di Indonesia, sekaligus satu-satunya wanita yang pernah menjadi presiden di Indonesia sampai saat ini loh. Beliau didampingi Bapak Hamzah Has sebagai wakil presidennya. Presiden keenam di Indonesia adalah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono beserta Bapak Yusuf Kala dan Bapak Budiono yang mendampingi beliau menjabat selama 2 Yang terakhir dan kini masih menjabat sebagai presiden di Indonesia adalah Bapak Joko Widodo atau akrab dipanggil dengan nama Jokowi. Bapak Jokowi menjabat dengan didampingi oleh Bapak Yusuf Kala sebagai wakil presiden. Lalu, apalagi Lula lembaga politik di Indonesia? Selanjutnya ada kekuasaan kehakiman, Danang. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan melakukan tugas peradilan terhadap orang-orang yang melanggar. Kekuasaan kehakiman terbagi atas 2 lembaga peradilan, yaitu Pengadilan Umum meliputi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. Lalu peradilan khusus meliputi Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Asasi Manusia. Yang terakhir ada BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. BPK adalah lembaga negara yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK akan diserahkan kepada DPR RI, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Wah, ternyata banyak juga ya lembaga politik di Indonesia. Meskipun banyak, tapi semuanya bekerja bersama demi menjaga kesejahteraan dan ketertiban penduduk Indonesia. Bener banget, Danang. Karena itu, kita harus menghormati para pemimpin kita dan menaati setiap peraturan yang sudah dibuat kebaikan kita bersama. Benar-benar, aku bangga menjadi rakyat Indonesia. Hiduplah Indonesia. Nah, adik-adik, waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, berikan pendapatmu apa saja manfaat adanya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Catat ya. Berikan pendapatmu apa saja manfaat adanya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu ya.